Ivan dan Hasan adalah dua orang sahabat yang sedang berlibur di sebuah desa di Jawa Timur. Yang tidak mereka ketahui adalah penginapan yang mereka tinggali memiliki sebuah kisah mengerikan di balik salah satu kamar mandinya. Dulu gue sempat tanya ke Hasan, lu yakin nih penginapannya kayak begini? Harganya murah banget loh, mana sepi lagi. Gue kan jadi curiga ya kan. Waktu itu Ivan kelihatannya takut banget. Waktu itu kita lagi nggak ada duit, dan kebetulan cuma penginapan itu doang yang harganya murah banget ya kan. Jadi gue bilang ke dia waktu itu, ya udahlah, kita kan nggak ada duit, kita ambil aja yang seadanya aja. Sesudah Hasan memesan kamar, pemilik penginapan langsung mengantarkan mereka keliling penginapan. Setelah selesai berkeliling, pemilik penginapan berpesan kepada mereka apabila mereka menggunakan kamar mandi, lalu ada orang yang ingin meminjam gayung, mereka harus memberikan gayung tersebut tanpa melihat siapa orang yang meminjam gayung tersebut. Mereka pun mengiyakan pesan dari pemilik penginapan. Habis kita masuk waktu itu, emang kamarnya sih panas banget ya. Gue habis itu langsung ngomong ke Ivan, gue mandi duluan ya. Gue bilang iya. Pas Hasan tanya begitu, gue jawab ya aja, soalnya gue juga masih beres-beresin barang di kamar. Ya udah San, lu mandi dulu aja, gue juga masih beres-beresin nih. Ya udahlah tuh, habis itu kan gue mandi tuh. Nah, kebetulan kan juga kamar mandi di situ itu bentukannya itu kamar mandi yang udah agak tua, yang bekas zaman penjajahan lah. Jadi kamar mandinya itu kebetulan kalau pintunya itu dia agak naik ke atas, jadi lu kalau ngeliat ke bawah itu bisa kelihatan lah ada kaki ya. Nah, kamar mandinya tuh kamar mandi gitu. Terus di situ kamar mandinya tuh campur cowok sama cewek. Nah, udah kan gue mandi tuh. Nah, pas gue mandi, tiba-tiba dia ngetok, tok gitu. Habis itu kedengeran tuh suara cewek. Dia nanya, Mas, mau dipinjemin air nggak? gue tanya dong, maaf ini siapa ya? Kamu siapa ya? Habis itu ceweknya bilang kalau dia itu penghuni di sini juga. Tapi karena gue penasaran kan, ya udah gue cek bawah aja dong. Di situ gue lihat ada kakinya itu berlumuran darah bro. Tapi di situ gue tetap tenang. Tapi pas gue lihat ke atas, Nah, kebesokan harinya, Hasan terbangun dari pingsannya. Ia kebingungan kenapa sudah berada di kamar penginapan bersama gua, Pak Ustadz, dan pemilik penginapan. Hasan pun tiba-tiba keingat kejadian saat ia bertemu wanita menyeramkan tersebut. Pak Ustadz langsung menenangkan Hasan dan bercerita bahwa semalam gua itu mencari Hasan di kamar mandi karena gua merasa curiga kenapa Hasan lama banget di kamar mandi. Tapi gua malah nemuin Hasan ada di dapur sambil megang sebuah pisau dan berusaha melukai pergelangan tangan kanannya. Pada saat itu dia sambil mengatakan, "Kau harus menemaniku di sini selamanya." nah, sebelum Hasan melukai tangannya, gua langsung tangan kirinya terus teriak memanggil bantuan. Pemilik penginapan langsung datang dan bantu gua nahan Hasan sambil mencari bantuan kepada warga-warga lain melalui telepon. Tak lama kemudian Pak Ustadz datang bersama warga. Lalu Pak Ustadz langsung sadar bahwa Hasan dirasuki oleh setan yang memendam rasa kebencian yang besar di hatinya. Pak Ustadz lalu langsung meruqyah Hasan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setan yang merasuki Hasan terus memberontak. Setelah beberapa lama diruqyah oleh Pak Ustadz,
setan yang merasuki Hasan pun akhirnya keluar dan Hasan langsung pingsan. Gua sama Pak Ustadz langsung tanya kepada pemilik penginapan karena curiga dengan harga penginapan yang sangat amat murah dan juga lingkungan yang sangat sepi. Gua bertanya, Bu, sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Gua ingin pemilik penginapan menjelaskan kenapa teman saya bisa menjadi seperti ini. Sebelumnya si Hasan itu nggak pernah kenapa-napa, tapi saat kami datang ke sini, Hasan langsung ngalamin kejadian yang aneh dan gak mengenakan kayak gitu. Akhirnya si pemilik penginapan terpaksa bercerita bahwa pada tahun 1957 terdapat jasad seorang wanita yang meninggal karena melakukan bunuh diri dengan memotong urat nadinya dan menggores wajahnya sampai mukanya terpenuhi oleh darah di kamar mandi dengan pisau. Nah, wanita tersebut hilang banyak darah dan seluruh tubuhnya berlumuran dari darah yang terus mengucur dari urat nadinya. Darah yang terus mengucur itu pun juga memenuhi gayung yang berada di lantai. Tidak ada yang tahu alasan dirinya melakukan bunuh diri. Tapi para warga saat itu berasumsi bahwa suami dari wanita tersebut dibunuh oleh tentara Belanda dengan digantung di seutas tali yang mengikat lehernya. Anaknya juga disiksa oleh tentara Belanda sampai tewas berlumuran darah. Karena kesedihan yang mendalam itu, wanita itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di kamar mandi. Jasad wanita yang ditemukan di kamar mandi itu pun dikuburkan secara tidak layak di sebelah kamar mandi penginapan tersebut. Nah, semenjak saat itu, banyak banget pengunjung yang mengeluh karena sering diganggu oleh sosok wanita menyeramkan tersebut. Karena kejadian tersebut, penginapan itu pun menjadi tidak ada pengunjung dan akhirnya pemilik penginapan saat itu sekaligus kakek dari pemilik penginapan memutuskan untuk menjual penginapan tersebut. Tetapi tidak ada yang mau membelinya sampai sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari pemilik penginapan, gue langsung ngerti dengan keadaan yang dialami pemilik penginapan. Pak Ustadz lalu melakukan pembersihan dan pengajian agar setan yang mendiami tempat itu tidak mengganggu penghuni penginapan lagi. Semenjak saat itu, sudah tidak ada lagi orang yang melihat dan diganggu oleh sosok setan wanita itu lagi. Penginapan pun menjadi semakin ramai dan Oke guys, itu sekian aja dari pengalaman kita ya. Kita cuma pengen sharing aja. Mau dipinjem gayung nggak?